Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kumpulan kisah horor. Kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah urban legend si manis jembatan Ancol. Kebenaran si manis jembatan Ancol, sosok perempuan merah melegenda yang diyakini masih ada hingga saat ini. Ada kesaksian dari seorang laki-laki yang sebut saja namanya Yasin. Tentu sudah tidak asing di telinga kita. Legenda populer ini masih menjadi momok menakutkan bagi mereka yang melintas di jembatan Ancol. Fenomena ganjil hingga kecelakaan tragis kerap terjadi menyisakan kisah misteri di baliknya. Namun, seperti apa sebenarnya kisah sosok perempuan merah yang dijuluki si manis tersebut? Bagaimana eksistensinya di masa kini? Kisah ini akan mengulas tentang sosoknya berdasarkan pengakuan sekitar. Yasin adalah seorang anak laki-laki yang tinggal di pemukiman padat penduduk di pesisir Jakarta yang terletak tak jauh dari jembatan Ancol. Sudah bukan lagi menjadi rahasia kalau daerah rumah Yasin memang dikenal rawan, mulai dari kriminal hingga yang tak kasat mata. Sejak kecil sudah berseliweran cerita di kampungnya bahwa di balik keramaian daerah mereka masih banyak misteri gaib yang juga eksis. Banyak fenomena ganjil yang terjadi, mulai dari orang yang tewas tenggelam di kali padahal dirinya dikenal jago renang. Menurut informasi yang dia dengar turun-temurun, kejadian seperti itu bukan sekali dua kali. Konon, ada kehidupan gaib di bawah kali yang menarik kaki orang yang berenang sampai tenggelam. Pengakuan paling fenomenal diceritakan oleh Pak Yanto, pria paruh baya yang lumpuh sejak remaja akibat berenang di kali tersebut. Menurut Pak Yanto, dia merasa kakinya seperti dililit sesuatu yang kemudian menariknya ke dasar kali. Untungnya, waktu itu ada Pak Ucup, teman sebayanya yang menjadi saksi sekaligus penolong Pak Yanto hingga bisa ditarik keluar dari air. Keterangan dari Pak Ucup, ketika berhasil keluar dari air, tubuh Pak Yanto terbujur kaku dan kulitnya membiru. Dia sempat kejang-kejang. Syukurnya segera dilarikan ke rumah sakit hingga dirinya berhasil diselamatkan. Namun yang aneh ialah, sejak hari itu, Pak Yanto tidak lagi bisa menggerakkan kakinya. Dia dinyatakan lumpuh. Ada juga cerita dari Paman Yanto yang sakit panas berbulan-bulan setelah memancing di kali dan mendapatkan ikan seperti lele namun berukuran amat panjang. Paman Yanto sakit hampir 2 bulan. Dia sering meracau, bahkan mengamuk kala malam. Setelah berobat ke orang pintar, ternyata penyebabnya ialah ikan jadi-jadian yang dipancing oleh paman. Agar sembuh, ikan itu harus dilepas kembali ke kali dan paman harus diruqyah. Benar saja, setelah melepaskan ikan kembali ke kali, paman kembali sembuh seperti sedia kala dan sejak saat itu dia kapok memancing di kali. Lingkungan tempat tinggal Yasin terdiri dari gang-gang padat dengan bangunan rumah yang rapat-rapat. Bisa dibilang kampungnya selalu ramai, tidak pernah tidur. Namun, kampung seramai itu dahulu pernah diteror oleh genderuwo tinggi besar yang kerap menampakkan dirinya. Orang-orang yang mabuk-mabukan dan berjudi saat malam-malam sering menjadi korban teror mereka. Itu terjadi waktu Yasin masih kecil. Dia bahkan sampai takut keluar rumah untuk buang air kecil. Saat itu, kamar mandinya masih ada di luar. Namun, menurut cerita kakek Yasin yang merupakan asli orang daerah sana, katanya makhluk-makhluk itu nggak ada apa-apanya dibanding sosok si manis, perempuan merah penghuni jembatan Ancol yang meninggal dibunuh lalu bangkit untuk balas dendam. Sering terjadi kecelakaan tidak wajar di lintasan jembatan Ancol. Namun kejadian-kejadian itu pasti dikaitkan dengan sosok si manis. Menurut kakek Yasin, saking besarnya energi si manis, makhluk-makhluk astral lainnya takut dan tunduk padanya, khususnya di daerah jembatan Ancol yang sudah menjadi teritorinya. Si manis tidak sendiri. Ada 4 makhluk lain yang turut menemaninya, yang terdiri dari 3 astral pribumi dan 1 Belanda. Padahal, sosok si manis ini dikenal sebagai hantu cantik, tapi kecantikannya ini kerap menghipnotis orang-orang hingga akhirnya celaka. Sebagai orang yang lahir di era 90-an akhir, Yasin sempat tidak percaya. Yasin menganggap cerita ini hanyalah urban legend yang diceritakan turun-temurun dan kebetulan dijadikan sinetron. Jadi banyak orang yang pada akhirnya percaya.
Perihal kecelakaan yang kerap terjadi, mungkin saja memang karena penerangan di sana gelap, jalanan rusak, dan banyak kendaraan ugal-ugalan. Sampai satu waktu, usia Yasin waktu itu masih 8 tahunan, masih SD, masih suka kelayapan. Waktu itu, Yasin sedang bermain banteng 7, lari-larian. Saat itu dia bersembunyi di warung Butia yang ada di ujung jalan dekat jembatan. Seingat dia, waktu itu masih sekitar jam 10-an. Jangan kaget, kenapa jam segitu anak kecil masih dibiarkan bermain. Di kampung mereka itu terbilang biasa. Namun waktu itu jalanan sudah sepi, sudah gelap. Dia duduk di depan warung sambil minum es plastik. Saat itu entah mengapa pandangan Yasin fokus ke arah jembatan. Di tengah jembatan, dia melihat perempuan mengenakan pakaian tudung merah. Perempuan itu tersenyum kepadanya, Yasin pun memperhatikannya. Namanya anak kecil kalau dilihatin, ya melihat balik. Tiba-tiba, ada orang yang mau menyeberang. Yasin melihat perempuan merah itu seperti menemani orang itu untuk menyeberang. Kelihatan seperti orang yang sangat dekat. Namun tiba-tiba dari kejauhan, ada angkot yang melaju kencang sampai membunyikan klakson. Anehnya, orang yang menyeberang itu seperti tidak melihat ke arah angkot yang sudah semakin dekat. Yasin panik. Dia mau berteriak memberitahu, namun tenggorokannya seperti tertahan. Dan saat angkot sudah semakin dekat ke mereka, perempuan merah itu menoleh ke Yasin dan dia malah tersenyum lebar seperti orang yang sengaja. Sampai akhirnya, angkot itu menabrak orang tersebut sampai berdecit dan menabrak sisi jalan. Supir angkot tewas dan orang yang tertabrak pun tewas di tempat. Namun, yang paling membuat Yasin gemetar ialah ketika penumpang yang duduk di sisi pintu jatuh terlempar, kemudian kepalanya tergeleng angkot tersebut, hingga pecah dan berdarah-darah. Kalau ingat kejadian itu, Yasin masih gemetar dan mual-mual. Namun anehnya, dia tidak melihat perempuan merah itu di sana. Tapi Yasin melihat dia tiba-tiba duduk di sampingnya dengan bersimbah darah, seolah menemaninya menyaksikan kecelakaan itu. Dari situ, Yasin sudah tidak ingat apa-apa lagi. Kata orang yang menggendongnya pulang, Yasin pingsan ketika setelah melihat kecelakaan itu. Padahal seingatnya, dia hilang kesadaran setelah melihat perempuan itu duduk di sampingnya. Entah siapa sosok perempuan itu, tapi sebagaimana cerita yang beredar, dia mengira dia adalah si manis jembatan Ancol. Itulah kesaksian dari Yasin. Ada fakta menarik bahwa kawasan Ancol pada tempo dulu, tepatnya di awal abad 19 kala Jakarta masih bernama Batavia, di bawah pemerintahan Hindia Belanda, merupakan kawasan antah berantah di pesisir utara yang dikenal sebagai sarang monyet. Monyet-monyet itu bersarang di lebatnya semak belukar dan tak jarang sampai turun ke jalan raya. Minimnya penerangan di kawasan Ancol tempo dulu menjadikan tempat tersebut dikenal rawan kriminal. Pada masa itu, Ancol juga tersohor sebagai kawasan prostitusi tempat berkumpulnya lelaki hidung belang dan wanita tunasusila. Banyak peristiwa kriminal terjadi di sana, perampokan, pembunuhan, hingga pembuangan mayat. Sampai sebuah cerita rakyat yang ditulis oleh Zainuddin HM dalam buku kisah-kisah edaran seputar Jakarta tempo dulu pada tahun 1966. Mengisahkan untuk pertama kali kisah sosok hantu perempuan merah yang mati usai digagahi oleh preman-preman lalu mayatnya dibuang di sekitaran jembatan Ancol. Mungkin kita sudah pernah mendengar kisah si manis ini sebelumnya. Konon, nama si manis adalah Siti Arya. Dalam sumber lain disebut dengan Maryam. Dia merupakan perempuan cantik yang hendak dijadikan selir oleh seorang saudagar kaya, namun menolak. Dirinya melarikan diri, namun naas, dalam pelariannya, dia justru bertemu dengan preman-preman yang tertarik untuk menjadikannya dagangan di tempat prostitusi yang kala itu amat tersohor di kawasan Ancol. Arya membela diri, sampai akhirnya dia digagahi dan terbunuh. Konon, setelah itu, sosoknya gentayangan karena memiliki dendam dan ingin memberitahu ibunya perihal kematiannya yang tragis. Karena kala itu, sang ibu terus menunggu kepulangan anaknya yang hilang tanpa kabar. Sosok perempuan mengenakan pakaian serba merah kerap terlihat menampakkan dirinya di jembatan Ancol, khususnya pada pria-pria yang mendapatkan teror setelah terbuai oleh parasnya yang cantik. Sampai suatu masa, tersiar kabar orang yang menyuruh preman-preman tersebut untuk menculik Arya
tewas digantung di tempat yang kini dikenal sebagai Museum Fathahillah Kota Tua. Meski pembunuhnya sudah tewas, sosoknya masih terus bergentayangan di jembatan Ancol. Peristiwa demi peristiwa ganjil masih kerap terjadi, kecelakaan tak wajar, sampai banyak saksi mata dari masa ke masa yang mengaku melihat perempuan merah tersebut. Kini, sosoknya dikenal sebagai si manis jembatan Ancol. Namun, apakah kisah Siti Ariyah atau Maryam ini benar nyata? Masih menjadi misteri sampai saat ini. Kala mencoba mengulik kebenarannya, di kawasan tersebut yang memang dulunya tempat rawan kriminal, banyak korban pembunuhan dan pemerkosaan yang tewas secara tragis. Artinya, mungkin kisah Siti Ariyah atau Maryam ini mewakili banyaknya korban pemerkosaan yang dibuang mayatnya di sekitar jembatan Ancol pada masa itu. Banyak sosok-sosok yang mengaku dirinya sebagai Maryam mengikuti kepercayaan masyarakat sekitar tentang kisah tersebut. Mereka ialah jin korin korban-korban serupa kisah Maryam pada masa lampau. Demikian kisah horor urban legend si manis jembatan Ancol yang bisa saya ceritakan. Semoga bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.